Maker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah dibebaskan dari Mamon. Lukas 18 ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudari, dibebaskan dari Mamon adalah bagian dari keselamatan kita. Kita harus menunjukkan kepada saudara-saudari bahwa menurut perjanjian baru, pertama-tama Mamon adalah satu berhala, dan kedua, bahwa kita telah dibebaskan dari Mamon. Pembebasan dari Mamon adalah bagian dari keselamatan kita. Ini seperti dibebaskan dari dosa, dunia, dan daging. Banyak orang tahu bahwa untuk diselamatkan, maka seseorang harus dibebaskan dari dosa, dari penghukuman Allah, dan dari belenggu dunia. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa keselamatan juga mencakup perkara pembebasan dari Mamon. Saudara-saudari, di dalam Lukas 18 dan 19 ada 3 hal, yaitu hayat atau hidup yang kekal, kerajaan surga, dan keselamatan, yang berkaitan satu dengan yang lainnya. 3 hal itu berhubungan dengan Mamon. Pertama, pemimpin muda itu ingin mewarisi hayat yang kekal. Tuhan menyuruh dia untuk menjual semua miliknya dan kemudian mengikuti Tuhan. Kedua, Tuhan membicarakan tentang betapa sulitnya seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan selanjutnya mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan rumah, istri, atau anak-anak mereka demi kerajaan akan menerima 100 kali lipat dalam zaman ini, dan memperoleh hayat yang kekal di zaman yang akan datang. Jalan masuk ke dalam kerajaan Allah menuntut seseorang untuk meninggalkan segalanya. Petrus diselamatkan karena ia meninggalkan segalanya. Mereka yang mampu menghindarkan takdir seekor unta untuk memiliki kesulitan masuk melalui lubang jarum adalah orang-orang yang telah meninggalkan segala mereka untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ketiga, Zakheus mempersembahkan setengah dari miliknya kepada orang-orang miskin, dan Tuhan mengatakan bahwa keselamatan telah datang kepada rumah itu. Karena itu, agar seseorang dapat menerima hayat kekal, kerajaan dan keselamatan, maka ia harus dibebaskan dari Mamon dan membuang segalanya. Saudara-saudari, hari ini kita bukan melakukan pekerjaan mengumpulkan dana. Kita di sini untuk membantu orang lain untuk menerima hayat yang kekal, untuk masuk ke dalam kerajaan dan diselamatkan. Jika kita bertanya kepada banyak orang apakah mereka ingin kerajaan, maka mereka akan menjawab ya. Jika kita bertanya kepada mereka apakah mereka ingin hayat yang kekal, maka mereka juga akan mengatakan ya. Jika kita bertanya kepada mereka apakah mereka ingin diselamatkan, maka mereka akan mengatakan ya lebih banyak lagi. Namun jika kita bertanya apakah mereka ingin dibebaskan dari Mamon, maka mereka akan mengatakan tidak. Ketika Petrus mendengar firman Tuhan tentang seekor unta masuk melalui lubang jarum, itu lebih mudah daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, dia bertanya, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Petrus lupa bahwa ia sendiri adalah seekor unta, dan bahwa unta ini pada kenyataannya telah masuk melalui lubang jarum. Petrus lupa bahwa ada 11 unta lainnya yang telah melakukan hal yang sama. Saudara-saudari, alangkah sulitnya bagi seorang kaya untuk diselamatkan. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kemudian pemimpin muda yang kaya itu kembali lagi seperti semula. Dia sebenarnya bukan seorang yang berdosa atau seorang yang jahat. Dia itu begitu mempersona dan dia juga begitu saleh. Tetapi sayang, dia tidak diselamatkan. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.